Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi cerahan. Sobat-sobat, setelah beberapa konten saya fokus membahas masalah nasab ketidaktersambungan dari klan Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kali ini saya kembali membahas masalah bid'ah, sobat-sobat. Ya, sebenarnya pembahasan saya, konten saya tentang ketidaktersambungan nasab klan Ba'alawi, para habib yang ada di Indonesia, dan ternyata faktanya sangat menyedihkan dan mencengangkan, sobat-sobat. Ya, bagaimana tidak menyedihkan dan mencengangkan? Ya, ternyata kemunculan para habib di Indonesia dimulai dengan ayahnya Habib Utsman bin Yahya. Ya, Habib Utsman bin Yahya ini yang kemudian diangkat oleh Belanda menjadi Mufti Agung. Ya, Mufti Agung Batavia. Ya, karena ketika itu nama Indonesia belum dikenal. Ya, yang dikenal adalah Batavia. Ternyata ayahnya Habib Utsman bin Yahya ini dibeli dan dibawa oleh Belanda dari pasar tenaga kerja halusnya, tetapi kasarnya pasar budak. Kan menyedihkan, sobat-sobat, mencengangkan, ya, bertolak belakang, kontradiktif dengan pengakuan mereka yang katanya di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah, sehingga mereka lebih mulia dari orang-orang selain mereka karena mereka keturunan Rasulullah. Fakta sejarah membuktikan mereka ternyata bukan orang yang mulia. Mana mungkin keturunan Rasulullah menjadi budak dan dijual. Ya, perlu saya garis bawahi, ini bukan kata saya. Saya berdasarkan informasi yang disampaikan pada video yang terakhir saya upload mengenai ketidaktersambungan nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, atau asal usul munculnya habib di Indonesia. Baiklah, sobat-sobat, saya tidak ingin membahas lagi masalah itu. Saya ingin kembali membahas masalah bid'ah. Oh ya, tetapi sobat-sobat, membahas ketidaktersambungan para habib juga itu berkaitan dengan masalah bid'ah. Karena banyak amalan-amalan TBC berasal dari mereka. Berasal dari mereka amalan-amalan TBC yang penuh dengan dongeng dan kedustaan. Nah, kembali kepada masalah bid'ah, sobat-sobat.
pelaku bid'ah selalu membela diri mereka, selalu ngeles, selalu ngeyel dengan mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Sehingga kalau menurut pikiran mereka itu baik, maka mereka lakukan, mereka buat, mereka amalkan, mereka berkreasi tanpa batas hanya karena menurut pikiran mereka itu baik. Mereka juga menyandarkan pendapat mereka tentang bid'ah hasanah ini dengan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi. Namun pertanyaannya sobat-sobat, benarkah atau samakah bid'ah hasanah yang dipahami oleh ulama terdahulu dengan bid'ah yang dipahami oleh orang-orang yang sekarang melakukan amalan-amalan bid'ah? Seperti misalnya tahlilan. Ya. Nah, sobat-sobat, untuk mengetahui apakah anggapan, pemahaman mengenai bid'ah hasanah pelaku-pelaku bid'ah saat ini sama dengan pendapat para ulama terdahulu, khususnya dengan misalnya Imam Syafi'i atau Imam Nawawi, atau salah satu imam atau salah satu ulama yang membagi bid'ah ini menjadi 5. Nah, untuk itu sobat-sobat, mari kita dengarkan, kita simak cuplikan video berikut ini yang insya Allah akan memberi penjelasan yang gamblang mengenai apakah yang dimaksud bid'ah hasanah oleh para ulama. Sobat-sobat, kita dengarkan saja dulu. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada enggak di zaman Nabi? Pondok ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, enggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang, dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak?
Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya, maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah, tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut, dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran, maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Ya. Karenanya lihat, tatkala Imam Al-Is bin Abdus Salam mengatakan, bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, dan bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Jadi bid'ah ada berapa? Wajib, mustahab, kemudian makruh, haram, dan mubah. Ada 5 macam bid'ah. Kemudian beliau menyatakan, ada beberapa contoh bid'ah yang wajib, kata beliau. Yang pertama, berkecimpung dalam ilmu nahwu, yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Hal ini hukumnya wajib. Menjaga syariat tidak mungkin kecuali dengan ilmu nahwu. Contoh kedua adalah menjaga kata-kata yang asing, yang gharib. Jadi di zaman Nabi tidak ada penulisan kata-kata gharib. Jadi ada bahasa Arab, bahasa yang luas, dan Nabi dan para sahabat mengerti bahasa Arab dengan detail. Kemudian berlanjut dengan berjalan waktu, sebagian ulama pengetahuan tentang bahasa Arab berkurang. Oleh karenanya bahasa Arab yang susah-susah harus ditulis, dikumpulkan supaya orang tidak lupa. Pengumpulan tulisan bahasa Arab yang susah ini dianggap bid'ah yang wajib oleh Al-Is bin Abdus Salam. Ini ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual, tapi hanyalah sarana untuk menjaga syariat. Contoh ketiga, bid'ah yang wajib adalah penulisan usul fikih. Usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi, tetapi dia bukan ritual ibadah. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk mempelajari penunjukan bahasa-bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat sudah ngerti bahasa Arab dan penunjukan bahasa Arab tersebut. Ini ilmu bukan ritual ibadah, bukan suatu ritual, tetapi sarana untuk bisa mempelajari agama. Dia sebutkan juga di antara contoh bid'ah yang mustahab, di antaranya pembuatan ar-rabat dan sekolah-sekolah, buat pondok, sekolah-sekolah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang mustahab. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kita paham ternyata meskipun sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan adanya bid'ah hasanah, namun bid'ah hasanah yang mereka maksudkan tidak sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka menyangka boleh berbuat kreasi dalam ibadah sebanyak-banyaknya. Ini tidak dibenarkan, ya. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka hanyalah ya perkara-perkara yang berkaitan dengan sarana dan bukan ritual ibadah. Karena ya, jadi jelas sobat-sobat. Yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang dimaksud oleh Imam Nawawi, yang di bid'ah hasanah itu adalah masalah sarana, bukan masalah ritual. Seperti membangun pondok pesantren, ya, membangun sekolah, atau mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi satu mushaf. Nah, itu antara lain sobat-sobat, ya, sarana, bukan ritual, ya. Nah, yang namanya sarana itu kan terus berkembang. Dulu Al-Quran lembaran-lembaran, karena perkembangan pengetahuan, ya, dan teknologi, maka kita memegang Al-Quran
dalam bentuk buku, bentuk mushaf yang dengan desain yang menarik dan bermacam-macam. Ya. Nah, ini salah satu yang dimaksud bid'ah hasanah oleh para ulama. Bukan masalah ritual. Nah, jadi jelas sobat-sobat, kesimpulannya bid'ah hasanah yang dimaksud oleh pelaku berbeda sama dengan yang dimaksud oleh para ulama. Nah, jadi pembelaan diri mereka, ngeyel mereka, ngeles mereka dengan senjata bid'ah hasanah menjadi tertolak dan gugur. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.